Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Inisial X. Kali ini gue mau cerita tentang kampus istri gue ya. Jadi istri gue ini pernah kuliah di suatu universitas di daerah Jakarta Pusat. Kampusnya itu bisa dibilang islami, tapi siapa yang sangka lumayan banyak kejadian horor yang istri gue dapet di kampusnya ini. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Kejadiannya istri gue rasain pas dia udah di semester 5 sampai mau lulus, yang kebetulan lagi banyak-banyak tugas kampus yang bikin istri gue ini sering pulang malam karena harus ngerjain tugas di kampus. Jadi kampus istri gue ini ada beberapa lantai ya. Dan menurut istri gue di setiap lantai pasti ada gangguannya, tapi istri gue ini hanya ngerasain di beberapa lantai aja. Jadi istri gue ini sering nugas di lorong lantai. Nah, kalau dia diganggu, dia pasti pindah lantai nyari yang banyak orangnya. Kejadian pertama ini ada di lantai 2. Jadi buat ke lantai 2 ini ada lift. Istri gue ini biasa nugas di lorong depan lift. Jadi gangguan di lantai 2 ini, pintu liftnya itu sering kebuka sendiri, padahal nggak ada orang yang mau masuk atau keluar dari lift. Ternyata emang sering banget pintu lift ini kebuka sendiri. Jadi pernah istri gue sama teman-temannya mau naik dari lantai 1 ke lantai 3. Nah, pintu lift ini pasti kebuka di lantai 2 cukup lama. Padahal nggak ada yang mau naik ke lift. Terus ada salah satu teman istri gue ini namanya Surti. Dia emang kayak punya kelebihan gitu buat ngeliat-liat yang begituan lah. Nah, waktu pintu lift kebuka, padahal tombol lift itu udah dipencet buat nutup, tapi nggak mau nutup tuh pintu lift. Si Surti ini ngomong, "Yuk masuk bareng aja sini." Kelar dia ngomong begitu, pintu liftnya ketutup dong. Seakan-akan makhluknya itu udah masuk ke lift. Nah, kan istri gue kalau nugas di lorong persis depan lift itu. Jadi begitu lift itu udah mulai sering kebuka sendiri dan gak ada orang, istri gue langsung pindah ke lantai lain. Tapi gak naik lift itu karena serem katanya. Jadi dia pakai tangga buat pindah lantai. Kejadian kedua ini pas istri gue pindah ke lantai 10. Di lantai 10 itu isinya lab buat penelitian gitu. Jadi banyak organ terus tengkorak yang diawetin gitu buat praktek. Buat informasi aja, kampus istri gue ini ada fakultas kedokterannya ya. Jadi paham kan, kalau di mana ada fakultas kedokteran, di situ pasti ada mayat yang dipakai buat praktek. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Di lantai 10 ini istri gue digangguinnya berupa suara barang jatuh. Terus kadang ada suara orang lari. Padahal di situ cuma ada istri gue dan itu udah malam. Jadi kalau malam itu labnya udah ditutup. Nah, kalau suaranya udah makin sering, kayak biasa, istri gue pindah lantai lagi. Di lantai 10 ini juga liftnya sering kebuka sendiri kayak lantai 2. Jadi mahasiswa di sono tuh udah paham kalau misalnya pada mau naik lift, terus itu lift berhenti di lantai 10 lama, berarti ada yang mau ikut naik, walaupun itu bukan orang. Buat informasi lagi nih, di kampus istri gue ini satpamnya pada ramah dan sering negor mahasiswa yang kebetulan belum pulang sampai malam. Sering ngajak ngobrol juga. Jadi istri gue lumayan akrab sama satpam di sana. Jadi di beberapa hari kemudian istri gue nugas lagi nih di kampus. Tapi dia pindah ke lantai paling atas, lantai 12. Lagi asik-asik nugas, ada nih satpam yang keliling terus negor istri gue. "Neng, ngapain masih di sini? Berani banget nugas sendirian di sini." Nah, istri gue cuman nanggepinnya cuma senyum sambil balas, "Iya nih Pak, cari yang sepi biar fokus." Setelah kelar nugas, istri gue siap-siap balik. Pas nyampe di lobi, dia ketemu sama satpam kampus. Tegur dong sama istri gue, "Pulang dulu Pak." Nah, terus satpamnya nyaut, "Iya Neng, nugas di mana tadi? Kok tumben tadi bapak keliling gak ketemu?" Istri gue bingung dong, kan tadi dia ketemu sama satpam di lantai 12. Ya udah, istri gue jawab, "Tadi saya di lantai 12 Pak, bukannya tadi ada yang keliling ya di lantai 12? Orang saya ditegur kok Pak." Satpamnya juga bingung sama jawaban istri gue. Terus satpamnya itu ngasih tahu, "Neng, satpam di sini tuh nggak ada yang keliling sampai lantai 12 Neng." Nah, istri gue kaget dong. Terus yang tadi negor siapa?
Kejadian selanjutnya dirasain di lantai underground alias lantai bawah tanah. Masih ingat kan kalau di kampus ini tuh nyimpen mayat buat praktek anak kedokteran. Nah, mayatnya itu disimpan di lantai bawah ini. Lantai bawah tanah ini juga jalan pintas kalau anak-anak mau pada ke kantin. Jadi kalau lewat sini tuh lebih deket daripada lewat jalan biasa karena harus muterin kampus. Horornya di sini tuh ranjang yang buat bawa pasien itu sering jalan sendiri. Jadi sebelum lantai underground ini ada lantai dasar. Nah, di sini tuh ada turunan gitu loh, turunan khusus buat bawa pasien gitu. Jadi buat ranjangnya lewat gitu ke bawah biar nggak usah naik lift. Ada turunan khusus gitu. Pernah nih istri gue sama temen-temennya mau ke kantin belakang lewat situ. Pikirnya aman karena kan masih siang gitu, terus rame-rame. Tapi enggak coy, ternyata ranjangnya tetap jalan sendiri meluncur dari lantai dasar ngelewatin turunan khusus tadi. Ya udah dong, ngelihat itu istri gue langsung ngibrit sama temen-temennya. Nah yang terakhir ini sebenarnya udah nunjukin wujud ya. Yang cerita terakhir ini ada di lantai 1. Kejadiannya ini ada di kamar mandi cewek lantai 1. Jadi di lantai 1 ini kamar mandinya tuh ada 3. Dan ada satu kamar mandi yang nggak boleh dipakai atau dibuka, dimasukin lah istilahnya gitu kalau hari itu udah mulai gelap, kayak mau maghrib gitu. Nah kamar mandinya ini tuh posisinya di tengah. Jadi isu tentang ada penunggunya di kamar mandi ini tuh udah mahasiswa udah pada tahu ya. Jadi di kampus istri gue ini ada yang namanya matkul bahasa Inggris. Nah kalau lagi matkul bahasa Inggris ini semua jurusan itu digabung. Pernah tuh istri gue denger dari jurusan lain tuh ngomong kalau misalkan mau ke WC jangan pakai WC yang tengah ya, apalagi kalau udah malam, karena di situ ada Miss K atau ya kalian tau lah kuntilanak. Nah temennya istri gue yang bisa ngeliat begituan juga udah pernah nih bilang kalau misalkan udah malam jangan sekali-kali masuk ke WC yang tengah, jangan gitu. Cuman kan karena pas ditanya emang kenapa, temennya istri gue ini cuma jawab udah pokoknya jangan dipakai gitu. Oke lanjut. Jadi pernah nih lagi matkul tiba-tiba ada nih salah satu temennya itu kebelet mau ke WC. Nah karena WC-nya itu penuh, cuman yang ada di WC itu yang nggak ada isinya itu cuman WC tengah. Ya udah dong, akhirnya karena udah kebelet temennya istri gue tuh masuk, nekat dia masuk ke WC itu. Sebenarnya sih kata dia aman-aman aja dia pipis di situ. Nah, yang nggak amannya tuh pas teman istri gue ini mau keluar. Jadi pas dia mau keluar, pas dia buka pintu, itu ada kaki ngegantung di situ. Karena panik kan, dia nggak sempet tuh ngelihat ke atas wujudnya kayak apa. Ya udah dia langsung ngibrit aja. Berarti dari situ, dari ceritanya temannya istri gue tuh berarti emang di situ tuh emang nggak boleh dimasukin. Emang bener-bener ada penunggunya. Oke, mungkin segitu aja cerita yang bisa gue sampein, cerita istri gue yang bisa gue sampein ya ke kalian. Kalau kalian misalkan tahu kampusnya itu di mana, tolong keep silent aja ya. Kalau emang kalian tahu, janganlah kalian komen-komen, takutnya pihak kampus tersinggung. Dan kalau kalian suka sama cerita gue, kalian bisa bantu share, like, sama subscribe. Oke, gue pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.